Kami mengucap syukur untuk kebesaran-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Walaupun hari-hari ini kembali kami harus tenang di rumah kami masing-masing, menghadapi COVID yang kembali naik dengan Omikron, tetapi kami juga tahu Tuhan, ada anugerah Tuhan ketika hari-hari ini COVID tidak begitu ganas sebelumnya. Tetapi biarlah juga kami tetap menjaga diri kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan hari ini kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan boleh berbicara kepada setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan di rumah masing-masing ataupun yang ada di tempat ini, boleh kembali mendengarkan kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu menyapa setiap kami, mengingatkan, meneguhkan, bahkan mungkin menegur dan menguatkan Tuhan, untuk kami hidup kembali sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba yang penuh dengan keterbatasan menyampaikan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, kita kembali boleh berdoa bersama, memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema, Yesus mencelikan mata orang buta. Mari kita membuka Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ke-7. Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya akan bacakan buat setiap kita. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara-saudara, manusia adalah makhluk yang mewaktu. Ketika kita memiliki tubuh ini dan kita hidup di dalam dunia ini, kita ada di dalam sebuah waktu, yaitu past, present, future. Kita ada di dalam sebuah momen yang mana kita punya masa lalu, kita punya masa kini, dan kita punya masa depan, saudara-saudara. Kita adalah makhluk yang mewaktu. Dan kita tahu kalau kita berbicara tentang Tuhan, Tuhan melampaui waktu. Karena Tuhan melampaui dan dia tidak ada di dalam waktu, maka kita sering mengatakan Tuhan punya kekekalan. Kekekalan itu kita tidak bisa berbicara past, present, future, saudara-saudara. Kekekalan itu yang melingkupi waktu past, present, future, hari lalu, sekarang, dan masa depan. Dan begitu kita mengalami sebuah yang namanya penderitaan di masa kini, ya, karena kita manusia yang bertubuh dan kita manusia yang berwaktu, maka kita mengenal dengan tubuh kita bisa merasakan yang namanya penderitaan. Tubuh ini memungkinkan kita merasakan sakit, merasakan terluka, merasakan disakiti. Tubuh inilah yang ada di dalam waktu itu. Ketika kita di masa kini mengalami satu sakit yang nyata, kita sebagai manusia yang mewaktu, kita juga berpikir di dalam waktu, saudara-saudara. Ya, kita berpikir di dalam waktu. Jadi tubuh manusia ini sungguhlah sesuatu yang membuat manusia bisa merasakan yang namanya sakit. Maka ketika kita melihat keluarga kita yang sudah berpulang, kita bisa menyatakan dia sudah tidak mengalami sakit lagi. Karena dia sudah meninggal dan dia sudah terlepas dari tubuhnya sehingga tidak bisa merasakan sakit. Tetapi kita yang hari-hari ini masih hidup, ya, kita masih bisa merasakan sakit. Tubuh kita masih bisa merasakan sakit. Dan begitu di masa kini kita merasakan sakit, kita akan berpikir di dalam konteks ruang waktu, masa lalu, masa kini, dan masa depan, saudara-saudara. Biasanya ketika seseorang merasakan sakit, ya, dengan tubuhnya, dia juga mulai ada rasa ketakutan. Ketakutan, kira-kira sakitku ini sembuh atau tidak? Ya, ketika saya terkena Delta,
yang lalu obat tidak ada, sehingga saya tidak mendapatkan obat, rumah sakit sudah penuh. Di situ mulai ada kekhawatiran akan masa depan. Aku bertahan tidak? Anakku 3, semua pendapatan keluarga dari saya. Istriku bagaimana? Apakah aku bertahan beberapa hari ke depan? Tidak ada obat yang datang. Panas tidak turun, saudara-saudara. Mulai ada ketakutan. Dan begitu ketakutan, saya mulai memikirkan masa depan. Ya, bagaimana masa depan? Saya takut kalau terjadi apa-apa dengan saya. Tapi mulai berpikir, teman-teman tanya, kamu ketularan dari mana? Ya, habis khotbah di mana? Habis pergi dari mana? Siapa yang menular? Mulai saya juga berpikir, siapa ya? Di masa lalu, sebelum saya mengalami sakit ini, saya berpikir di dalam waktu ke depan bagaimana, masa lalu gimana. Kenapa? Coba saya nggak usah khotbah, coba saya nggak usah jalan-jalan, coba saya nggak ketemu orang. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, saudara-saudara, kita mulai bertanya, mengapa ini terjadi? Ya, salah siapa? Salah gua apa? Dan nanti bagaimana hidupku? Dan mungkin kita bertanya, Tuhan di mana? Kenapa dulu Tuhan nggak menghalangi? Kenapa orang lain lepas saya enggak? Dan di mana Tuhan masa depan? Kita mulai bertanya dan meragukan Tuhan. Di kala-kala penderitaan itu nyata di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Betul ya? Ya. Karena kita manusia yang menderita, kita takut akan masa depan. Dan ketakutan itu juga mempertanyakan masa lalu. Siapa yang salah? Saudara-saudara, di sini saya akan membagi 2 hal orang. Ketika membaca ayat ini, saudara-saudara, ternyata ada orang-orang yang hidup di masa lalu. Ya. Orang-orang yang hidup di masa lalu ini adalah seperti murid-murid Yesus. Ketika dia melihat orang yang buta sejak lahir. Pasti mungkin tidak bisa disalahkan orang yang buta sejak lahir, saudara-saudara. Tetapi di sini murid-murid mulai mempertanyakan pertanyaan yang wajar pada masa itu. Mengapa? Karena di dalam budaya Yahudi mereka percaya ketika manusia bersalah maka manusia akan mendapatkan hukuman. Ada kutuk yang diwariskan dari orang tua ke anak, saudara-saudara. Bahkan ada beberapa catatan menyatakan ada seorang ibu yang karena bersalah dan berdosa anaknya menanggung akibat. Ada juga catatan yang mengatakan gara-gara seorang Yahudi yang meragukan Tuhan, gak percaya, dia juga mengalami kesulitan-kesulitan. Jadi sebetulnya murid-murid mempertanyakan sesuatu yang wajar seperti ini. Kan dia sejak lahir, jangan-jangan ada yang salah. Maka murid-murid bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Saudara-saudara, Yesus tidak menjawab pertanyaan ini, betul ya? Yesus tidak menjawab pertanyaan ini. Karena apa? Pertanyaan ini berfokus kepada masa lalu. Siapa? Penyebabnya apa? Terus kalau tahu bagaimana? Sembuh masalah kita? Enggak. Banyak orang bertanya, kenapa saya melayani banyak anak muda? Kenapa gue diputusin? Kalau saya jelasin, emang kamu bahagia? Enggak. Tidak. Tetapi banyak orang gak bisa lepas dari masa lalunya. Dia bertanya yang lalu kenapa? Coba. Dulu kalau tahu gak kayak gini, saya gak gini. Pertanyaan itu atau pernyataan itu tidak mungkin muncul ketika tidak ada hari ini. Betul? Itulah ketidakfairan manusia. Dia hidup di masa lalu. Dan sungguh menyedihkan saudara-saudara. Ketika ini terjadi, maka nanti kalau COVID, kalau udah kena, nggak usah tanya ini dari mana, penyebabnya apa, segala macamnya ya. Itu tidak akan menyelesaikan COVID-nya sembuh, tidak sembuh saudara-saudara. Kenyataannya kita sudah kena waktu itu ya. Jadi banyak orang yang hidup di masa lalu. Mencoba menyelesaikan permasalahannya dengan menyesali, dengan mempertanyakan, dengan mencari jawaban di masa lalu yang sebetulnya tidak akan menyelesaikan permasalahannya. Seperti murid-murid Yesus yang bertanya, siapakah yang berdosa Tuhan? Orang ini atau orang tuanya atau leluhurnya, saudara-saudara. Saya berjumpa dengan seorang ya yang pernikahannya beberapa kali gagal. Ketika ibu ini bercerita kepada saya, ternyata sungguh menyedihkan saudara-saudara. Mengapa? Karena ibu ini sebelum kenal Tuhan, suatu hari masa kecil, dia sedang nonton TV bersama orang tuanya. Dan orang tuanya berkata kepada dia, waktu itu TV-nya tentang
tayangan anak-anak yang mau diaborsi. Dan akhirnya beberapa anak yang mau diaborsi itu lahirnya cacat. Dan ibu itu akhirnya orang tuanya bilang sama ibu ini ya waktu masih kecil. Untung kamu dulu gak jadi diaborsi, kamu masih hidup sehingga kamu gak seperti ini. Tapi ibu ini, anak ini timbul dengan kekecewaan. Jadi selama waktu kecil itu aku mau diaborsi. Aku tidak dimaui. Dan dia membawa itu sebagai anak kecil. Bertumbuh sampai menikah beberapa kali. Dan dia gagal di dalam pernikahan karena dia merasa dirinya tidak dicintai. Sampai dia berjumpa dengan Tuhan. Dan suatu hari dia memberanikan diri menanyakan kepada orang tuanya. Kenapa dulu aku mau digugurkan? Kan waktu dulu nonton TV. Mama papa bilang bahwa untung aku tidak digugurkan. Aku kecewa, aku merasa tidak dicintai saudara-saudara. Ibu ini bertahun-tahun menyimpan itu sendiri. Dan akhirnya berani mempertanyakan kepada orang tuanya. Dan orang tuanya terkejut. Siapa yang mau menggugurkan kamu? Kami tidak mau menggugurkan kamu. Yang mau menggugurkan adalah nenekmu. Karena lihat kami itu masih muda. Jadi dia kasih ke dokter itu supaya menggugurin kamu. Dikasih obat tapi dokternya baik. Kamu dikasih vitamin sehingga kamu tetap ada. Saudara-saudara lihat. Menyedihkan sekali. Karena apa? Di masa lalu yang tidak selesai. Ya. Sehingga itu mempengaruhi hidup dia. Sampai gagal berkali-kali di dalam pernikahan. Sungguh menyedihkan. Tapi puji Tuhan dia sudah berjumpa dengan Yesus. Dan dia bisa merasakan kasih Tuhan saudara-saudara. Saudara-saudara, Nelson Mandela mengatakan orang yang mempermasalahkan masa lalu tidak akan dapat membuat dirinya lebih baik. Tidak akan membuat segala sesuatu lebih baik ketika kita mempermasalahkan, menyalahkan masa lalu kita. Karena itu tidak bisa diubah. Saudara-saudara, itu sebuah kenyataan yang nyata, ya. Ada orang-orang yang hidup di dalam masa lalu. Tapi kadang-kadang saudara-saudara, ada orang juga yang hidup di dalam masa depan. Kadang-kadang ketika ada masa lalu itu ada, ketika seseorang mengalami sesuatu penderitaan, dia mulai masa depan. Dia gak mau mengalami seperti masa lalunya. Dia mau masa depannya berubah. Sehingga dia ingin mencapai yang terbaik di masa depannya. Jadi rata-rata orang ini pengen hidup. Banyak orang pengen hidup di masa depan. Saya berjumpa dengan bapak-bapak yang ketika dulu hidupnya berat, miskin, tidak mendapatkan kekayaan, tidak bisa bersekolah dengan bagus. Tetapi ketika dia mengalami masa lalunya, nggak enaknya jadi orang susah, sulitnya jadi orang susah. Dia berjanji, aku akan bekerja keras, menghabiskan waktuku untuk menghasilkan uang yang banyak. Supaya apa? Supaya ke depan anak-anakku tidak mengalami sakit yang aku alami. Dia hidup di masa lalu, tetapi juga dia hidup di masa depan. Dan dia menggunakan kekiniannya untuk apa? Bekerja keras, supaya dia tidak mengalami masa lalunya, supaya masa depan lebih baik. Dan celakanya ketika saya berjumpa dengan anak mereka bilang apa? Aku gak mau kayak bapak gue. Bapakku kerja keras, gak ada waktu buat aku. Aku gak mau jadi orang sukses kaya. Aku mau jadi anak-anak yang punya waktu buat keluarga. Celaka saudara-saudara. Ya. Ada orang yang hidup dalam masa lalu dan akhirnya mempengaruhi cara dia hidup sekarang. Di dalam masa depannya dia berusaha keras untuk membahagiakan anaknya, untuk membahagiakan dirinya. Dan ketika dia mencapai itu, dia udah gak ngerti apa itu bahagia. Ya. Gak ngerti rasa kebahagiaan itu seperti apa. Padahal firman Tuhan mengatakan sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebenarnya saja kelihatan lalu lenyap. Banyak orang yang diperbudak dengan tujuan. Kan dia berpikir nanti kalau aku mencapai itu, aku bisa bahagia. Dan ketika dia kaya, dia pikir dia bisa bahagia. Tetapi dia sudah lupa cara berbahagia. Dia sudah justru kehalangan kebahagiaan. Ternyata itu yang tidak dibutuhkan keluarganya, saudara-saudara. Jadi ada orang-orang yang hidup di dalam masa lalu. Bertanya, mengapa ini terjadi? Siapa yang salah? Siapa yang bertanggung jawab? Dan ingin menebus di dalam kehidupannya. Supaya masa depan dia lebih baik. Saudara-saudara, tapi ternyata dia kehilangan dirinya. Saudara-saudara, saat ini sebelum kita melihat firman Tuhan menjawab permasalahan ini, saya mengajak kita melihat bagaimana dunia
Bagaimana dunia menghadapi ketakutan dan rasa sakit ini. Saudara-saudara, di dalam dunia hari-hari ini, di dalam dunia barat dan sudah masuk ke Indonesia, saudara boleh cari ke toko-toko buku. Mulai ada satu pendekatan untuk menyelesaikan masalah manusia dengan penderitaannya yang namanya mindfulness. Ya, mindfulness itu satu bentuk meditasi di dalam Buddhisme yang akhirnya mencoba ditemukan di barat sisi ilmiah daripada pendekatan meditasi ini. Dan ternyata ketika diterapkan di luar agama Buddha sebagai sebuah budaya, mindfulness berhasil membuat batin orang-orang yang ketakutan, orang-orang yang resah itu menjadi lebih tenang dan lebih bahagia. Ya, sebelum kita melihat bagaimana Alkitab menjawab, kita melihat dunia kita, saudara-saudara. Dan apa cara mindfulness, saudara-saudara? Mindfulness itu bilang begini, manusia itu pikirannya kayak monkey mind. Ya. Monkey mind itu apa? Itu berisik banget, lompat sana sini, ya, teriak-teriak, ya, resah. Maka mindfulness itu adalah sebuah cara, ini bukan agama, tapi sebuah way of life. Cara untuk menjinakkan monkey mind. Dan monkey mind itu apa, saudara-saudara? Monkey mind itu adalah ketakutan akan masa lalu. Dan juga pikiran yang menyalahkan ketakutan masa depan. Dan pikiran yang menyalahkan masa lalu. Jadi monkey mind kita itu ketika kita resah, takut. Kita tuh monyetnya lompat-lompat masa lalu, masa depan. Goblok lu gitu ya saudara-saudara. Oh coba kamu gini. Oh nanti gimana kamu? Nanti bisnismu hancur, keluargamu hancur, anakmu, keluargamu bercerai dan segala macamnya. Ketakutan itu lompat-lompat. Dan caranya mindfulness bagaimana saudara-saudara? Ketika pikiran kita lompat-lompat, mereka caranya cuma gini saudara-saudara. Mereka caranya kamu gak bisa lari. Kamu gak bisa lari-lari. Ya udah lari-lari, cari solusi, gak bisa. Kenapa? Karena pikiran lompat-lompatmu akan menyertai di mana kamu pergi. Betul? Kamu kesepian, kamu cari temen supaya gak sepi. Gak bisa, kesepian itu ada bareng sama kamu. Nanti kamu kesepian lagi. Kamu takut itu bareng sama kamu gak bisa pergi. Tapi bagaimana caranya kamu berdamai dengan ketakutanmu, ya? Caranya mereka adalah gini saudara-saudara, ya. Jadi mereka gak pakai nyembah dan segala macamnya. Ketika pikiran kita lari ke depan ke belakang, mereka akan melatih orang-orang untuk bernafas. Tuwaga. Supaya apa? Supaya pikirannya fokus ke nafasnya. Fokus ke tubuhnya. Makanya gak heran, mindfulness itu diterapkan banyak. Nanti naik sepeda, gak usah ngebut, tenang. Kenapa? Detak jantungnya yang panik, jadi tenang. Nafasnya yang jadi tenang. Pikirannya bukan lagi ke sana, pikirannya ngayuh sepeda, saudara-saudara. Ada irama, ritme. Makanya banyak orang stres kalau hari Minggu gak ke gereja, saudara-saudara. Naik sepeda. Ya, udah capek Senin sampai Jumat, Minggu naik sepeda. Wah, tubuhnya itu dibuat supaya pikirannya gak kemana-mana. Ini cara mereka dan berhasil. Kenapa? Karena monkey mind-nya gak loncat-loncat. Ya. Sebetulnya ketika saya dulu pernah di dalam tradisi karismatik punya saudara. Dulu kita kalau di dalam tradisi karismatik kalau resah suruh pegang gitar walaupun suaranya fals. Ketika takut langsung pegang gitar. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan jadi detak jantung kita dinormalin. Nafas kita dilatih dengan nyanyi. Fokus pikiran kita bukan lagi masa depan, masa lalu. Tetapi ada satu yang berbeda, ada Tuhan. Ada kita, tapi kita dari ini juga punya. Ketika kita sedang panik dan tenang. Tidak hanya memikirkan nafas kita. Kita memikirkan orang-orang yang kita doakan. Amin. Wow. Kita ada di tempat ini, di rumah. Masih memfokuskan dirinya. Nyanyi. Memikirkan ada teman-teman saya. Saudara-saudara di gereja yang kesulitan. Dan saya menyuarakan suara saya. Untuk fokus pikiran saya. Bukan lagi di diriku. Ketakutanku masa depan. Ketakutan masa lalu. Tapi bagaimana aku memperhatikan orang-orang lain yang terluka. Jadi kekristenan sebetulnya punya saudara-saudara. Cuma kita gak pernah explore. Oke? Ini sesuatu yang penting saudara-saudara. Maka saya sedikit mengambil kutipan yang saya suka.
dari sebuah film ya. Kalau anak-anak yang muda tahu film ini, Kung Fu Panda, saudara-saudara. Sebetulnya film ini dibangun dari filsafat Buddhisme. Maka dia mengatakan seperti ini, yesterday is history. Tomorrow is mystery. Kamu gak bisa pegang masa lalu, masa depan. But today is a gift. That is why it calls the present. Hadiah. Sekarang. Masa lalu udah. History. Masa depan lu gak bisa pegang. Tapi hari ini. It's a gift. Saudara-saudara. Saudara-saudara, ini jawaban dari dunia. Terhadap permasalahan, kesulitan dan kesakitan. Dan saya menjumpai sesuatu yang mirip di dalam tulisan daripada Teresa. Mother Teresa mengatakan apa? Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. We have only today. Let us begin. Masa lalu udah pergi. Masa depan belum datang. Kita punya hari ini. Mari kita memulai. Kita tahu dia mengasihi, memperhatikan orang. Itulah yang dilakukan Teresa. Saya mau bertanya saudara, masa depan itu kapan? 2 hari lagi? Masa depan, oke. Ketika kita sampai 2 hari lagi, itu masa depan. Masa sekarang. 10 tahun lagi, ketika kita sampai 10 tahun lagi, itu masa depan? Bukan, masa sekarang. Jadi masa depan itu apa saudara-saudara? Maka itu ada seorang teolog yang bernama Stanley Granz mengatakan, ketika kita hidup dengan penuh di dalam kekinian, kita sedang mencicipi yang namanya kekekalan. Ya, kekekalan. Maka Tuhan mengatakan jika kau mendengarkan suaranya hari ini, jangan keraskan ini. Hari ini, jangan keraskan hati, sambutlah itu. Ya, tapi dunia membohongi kita dengan visi mencapai tujuan ke depan. Dan kita memperbudak hari-hari kita dengan satu tujuan yang di depan. Saudara-saudara, saya percaya Teresa waktu pengen jadi Mother Teresa, saya percaya dia gak pengen nanti 10-50 tahun lagi saya mau dikenal sebagai Mother Teresa di seluruh dunia ini. Saya tidak percaya itu. Dia menyerahkan diri 17 tahun. Masih anak-anak. Ya. Saya percaya dia senang. Dia tergerak untuk memperhatikan orang-orang yang susah. Tergerak untuk memperhatikan orang-orang yang menderita, saudara-saudara. Mungkin setelah 20-30 tahun dia baru tahu loh, ternyata kok saya dikenal sebagai Mother Teresa. Kaget dia sendiri, saudara-saudara ya. Dan kalau dia tidak dikenal sebagai Teresa, apakah dia tidak melakukan pekerjaannya? No. Maka saya selalu mengatakan kepada anak-anak, kamu pengen jadi chef hebat, pengen jadi businessman hebat, you bisa jadi hebat. Ya, chef hebat sama suka masak bedanya apa? Bisa hebat dua-duanya nggak? Bisa, saudara-saudara. Tetapi kalau orang yang suka masak, walaupun dia nggak hebat, dia akan menikmati setiap momen-momen masak sampai dia tua. Tetapi orang yang pengen jadi orang hebat, dia akan memperbudak hari-harinya tanpa sukacita, tanpa kenikmatan. Saudara-saudara. Maka Tuhan mau sebetulnya kita bukan konsen di future-nya. Walaupun Tuhan menjanjikan sesuatu yang terbaik, tetapi yang Tuhan mau nanti kita lihat ada di Alkitab. Ada karya yang Tuhan mau kerjakan. Jadi kita bukan orang-orang yang live in the past, live in the future. Tetapi kita adalah orang-orang yang live. Apakah live in the present? Tunggu dulu saudara-saudara ya. Saya mempercayai kita adalah orang-orang living in the light of redemption. Bukan cuma in the present. Seperti Zen Buddhism atau Buddhism. Tetapi living in the light of redemption. Mengapa? Karena Yesus menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Tuhan gak peduli masa lalunya dia karena siapa orang tuanya kayak gimana. Di Alkitab itu ada saudara-saudara, 1 tahun yang namanya tahun Yobel. Tahun Yobel itu tahun yang luar biasa. Mengapa? Karena tahun Yobel itu dulu orang Israel itu tidak boleh menjual tanah warisan keluarganya. Tetapi ada yang miskin saudara-saudara. Ada yang miskin yang harus menjual itu sehingga keluarganya tidak punya tanah. Tetapi setelah tahun 7x7 itu saudara-saudara, tahun Yobel itu ternyata orang yang membeli tanah itu harus mengembalikan kepada keturunan. Artinya apa? Selalu ada harapan melalui kesalahan-kesalahan yang dipakai orang tuanya. Itu diajarkan di Alkitab.
Selalu ada kesempatan. Keluarga yang kehilangan tanah, anaknya masih memiliki, belum lagi nanti konsep penebusan, Goel. Ya. Jadi Tuhan gak peduli masa lalu keluargamu, masa lalu bahkan kesalahan kita. Karena karya Tuhan, karya penebusan itu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang mau menerima, saudara-saudara. Maka di sini sebetulnya kisah ini berbicara redemptive work of Christ. Karya penebusan Kristus yaitu apa? Kalau saudara-saudara kalau perhatikan kitab Yohanes. Yohanes itu dimulai dengan pada mulanya adalah firman. Saudara tahu Yohanes mengambil dari kitab Kejadian. Pada mulanya adalah Allah. Dia menggunakan kisah narasi kitab Kejadian di Yohanes. Pada mulanya adalah firman, terang dan segala macamnya, saudara-saudara. Dan di situ di Kejadian kita lihat manusia diciptakan melalui tanah. Dan di situ ketika ada ludah, Yesus meludah dan diaduk dengan tanah dan dia menyatakan diri sebagai terang. Itu mengingat kisah penciptaan ulang di dalam Kejadian. Yang mana ketika orang ini buta akibat dosa, saudara-saudara. Karena kesakitan tubuh oleh penulis Alkitab dilambangkan kehancuran kegelapan manusia yang tidak ada terang. Di situ Tuhan mencipta ulang matanya dengan perkataannya, dengan tanah itu dan dengan terang itu yang membuat orang-orang itu mengalami penebusan, dicipta baru, saudara-saudara. Dan ini merupakan penyataan kasih Allah yang menyembuhkan. Karena kita tahu pada penulis Alkitab, orang-orang yang sakit pada masa itu digambarkan sebagai orang yang terkuasai oleh dosa. Dosa mengakibatkan kesakitan di bumi ini. Dosa mengakibatkan orang-orang menderita, saudara-saudara. Dan karya Yesus, datang penebusan Kristus, menyelesaikan dosa dan juga penderitaan setiap manusia. Maka kita bukanlah orang-orang yang tinggal di masa lalu. Kita juga bukan orang-orang yang hidup di masa depan. Kita juga bukan orang-orang yang hidup di masa sekarang. Tetapi kita adalah orang-orang yang hidup di dalam terang penebusan Allah. Yang menyatakan pekerjaan-pekerjaan Kristus di dalam kehidupan ini. Maka ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami ketakutan, kita tidak cuma nyanyi, bilang Allah peduli. Kita tidak cuma tarik nafas supaya pikiran kita gak ngelompat-lompat. Tetapi bagaimana di dalam kesulitan kita tetap mengasihi dan menceritakan kasih Allah di dalam dunia ini. Kepada orang-orang sesama gereja, kepada orang-orang di luar sana, orang-orang di sekitar kita. Maka sebetulnya orang percaya di tengah kondisi yang sulit berbeda. Sama-sama mengalami kesulitan. Tetapi fokus orang percaya menyatakan karya kasih penebusan Kristus kepada orang-orang di sekitar di tengah kesulitan. Amin. Saya percaya ini, saudara-saudara. Kita bukan hidup di masa lalu. Kita bukan hidup di masa depan. Kita juga bukan hidup hanya di masa sekarang. Tetapi kita hidup di dalam terang penebusan Allah. Sebagai orang-orang yang ditebus untuk menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Dan saya percaya itu yang dilakukan Teresa ketika dia muda. Dia pengen kasih itu bisa dialami oleh orang-orang di sekitarnya. Dia cuma fokus itu. Maka saya percaya ketika dia tidak terkenal, dia akan melakukan itu sampai akhir hidupnya tetap. Ya, tetapi akhirnya dunia mengenal siapa itu Teresa. Saudara-saudara. Semoga ini memberkati kita dan menguatkan kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam terang penebusan kasih Allah di dalam keadaan yang sulit, ketika bahkan kita mengalami penderitaan. Sudah, kenapa kita takut? Karena kita mikirin diri kita, ya, melihat berita, melihat yang susah, kita takut. Tapi coba, saudara-saudara, ketika kita takut, kita coba perhatikan orang lain. Kita coba, mama anak kita takut, kita perhatikan, kita yang takut bisa sama-sama jadi kuat. Saya dulu takut, saudara-saudara, ketika COVID awal itu takut kehilangan anak saya juga. Jadi anak saya demam, Pak, kalau aku COVID gimana Pak? Masih kecil. Aku kalau mati gimana Pak? Dia bilang gitu. Saya bayangkan bisa juga ya anak saya mati. Kenapa? Kan sekarang muncul banyak penyakit anak yang tahu-tahu kena autoimun. Apa risikonya anak saya nggak bisa?
Dan waktu saya takut, saya peluk, ya udah peluk Papa. Papa juga takut. Ayo kita doa bareng. Serahkan hidup kita sama Tuhan. Wah, kita berpelukan menangis saudara-saudara. Tapi di situ ada ketenangan. Kenapa? Kristenan punya lebih daripada mindfulness untuk tarik nafas. Tapi kita punya tangan untuk saling bergandengan. Berdoa bersama-sama. Saling memperhatikan. Saling memeluk. Saling membelai. Tubuh kita bukan hanya diciptakan untuk mengalami rasa sakit. Tetapi tubuh kita diciptakan Tuhan. Untuk orang di sekitar kita merasakan cinta Tuhan. Merasakan tubuh Kristus. Karena tubuh Kristus itu adalah saudara dan saya. Bukan cuma tarik nafas, tapi kehadiran tubuh. Karena manusia bisa merasakan cinta hanya dengan tubuhnya. Maka Yesus datang ke dunia menjadi tubuh supaya orang-orang bisa merasakan cinta yang nyata. Murid-murid bisa melihat dan percaya seperti Yohanes, merasakan gurunya yang mati melihat dengan matanya, merasakan pelukannya dan juga tegurannya. Tapi tubuh itu sudah di surga. Tubuh itu sekarang adalah saudara dan saya. Dan biarlah tubuh itu boleh dirasakan orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami orang-orang yang ditebus, yang mengalami penebusan kasih Kristus. Biarlah terang kasih Kristus itu boleh memimpin kehidupan kami. Sehingga melalui kehidupan kami, di masa seperti apapun, orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, anak kami, istri suami kami, orang-orang yang bekerja bersama dengan kami, boleh merasakan cinta Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan di dalam pergumulan masing-masing. Biarlah tetap mereka boleh menyatakan cinta. Sekalipun itu terbatas, tapi cintamu yang menyempurnakan setiap cinta yang terbatas itu menjadi kekuatan buat orang-orang yang sedang di dalam kesulitan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.